Assalamualaikum, halo semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa bersyukur pada hari ini. Oh ya, sebelumnya kenalin nih, nama saya Siti Mutia. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Unit 2 semester 2. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang sedikit atau men-sharing sedikit materi kuliah saya, yaitu Psikologi Perkembangan pada Masa Remaja dan Lansia. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih jauh, maka kita akan membahas terlebih dahulu apa itu psikologi. Nah, apa itu psikologi? Menurut asalnya, katanya psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu psi yang berarti jiwa dan logia yang berarti ilmu. Sehingga secara etimologis, psikologi dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Dalam artian kata lain, psikologi adalah ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Adapun lebih luas dari itu, psikologi juga membahas seluruh proses mental yang berkaitan dengan munculnya perilaku. Jadi, secara terminologi, psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mentalnya. Oke teman-teman, jadi kita akan melanjutkan pembahasan perkuliahan kita, yaitu perkembangan fisik pada masa dewasa madya. Masa dewasa madya biasa disebut dengan masa paruh-baya. Masa dewasa madya tampak lebih awal di usia 30 tahun, tetapi pada beberapa titik di usia 40 tahun. Menurut Harlock 1996, usia 52 tahun berada dalam rentang perkembangan dewasa madya, yaitu antara usia 40 sampai 60 tahun. Masa dewasa madya mencakup waktu yang lama dalam rentang hidup. Pada masa dewasa madya, individu melakukan penyesuaian diri secara mandiri terhadap kehidupan dan harapan sosial. Kebanyakan orang-orang telah mampu menentukan masalah-masalah mereka dengan cukup baik sehingga menjadi cukup stabil dan matang secara emosionalnya. Dalam California Longitudinal Study, pada waktu individu berusia 34 sampai 50 tahun, mereka adalah kelompok usia yang paling sehat, paling tenang, dan paling bisa mengontrol diri, dan juga paling bertanggung jawab. Seperti halnya periode lain dalam rentang kehidupan yang berbeda, menurut tahap di mana perubahan fisik yang membedakan usia madya dini pada suatu batas dan usia lanjut di batas lainnya. Menurut pepatah kuno, seperti halnya buah apel, matangnya pun tidak pada waktu yang sama. Ada yang bulan Juli, ada yang bulan Agustus, dan ada pula yang bulan Oktober. Demikian halnya dengan manusia. Usia madya pada kebudayaan Amerika saat ini merupakan masa yang paling sulit dalam rentang kehidupan mereka. Bagaimanapun baiknya individu-individu tersebut untuk menyesuaikan diri, hasilnya akan tergantung pada dasar-dasar yang ditanamkan pada tahap awal kehidupan. Khususnya harapan tentang penyesuaian diri terhadap peran dan harapan sosial dari masyarakat dewasa. Kesehatan mental yang baik yang diperlukan pada masa-masa dewasa, memberikan berbagai kemungkinan untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai peran baru dan harapan sosial usia madya. Ada berbagai perubahan yang terjadi pada masa dewasa madya, di antara lain yaitu hal-hal yang mempengaruhi kesehatan. Adapun hal-hal yang mempengaruhi kesehatan, salah satunya yaitu perilaku, yaitu dilihat dari aspek perkembangan fisik. Pada awal masa dewasa, kemampuan fisik mencapai puncaknya dan sekaligus mengalami penurunan selama periode ini. Dalam pembahasan berikut akan diuraikan beberapa gejala penting dari perkembangan fisik yang terjadi selama masa dewasa. Salah satu dari sekian banyak penyesuaian yang sulit yang pria dan wanita berusia madya harus lakukan adalah mengubah penampilan. Mereka harus benar-benar menyadari bahwa fisiknya sudah tidak mampu berfungsi lagi sama seperti sedia kala pada saat mereka kuat, dan bahkan beberapa organ-organ tertentu tubuh yang vitalnya sudah lemah. Mereka yang berusia madya harus dapat menerima kenyataan bahwa kemampuan reproduksi sudah berkurang atau akan berakhir.
Dan mungkin bahwa mereka akan kehilangan dorongan seks serta daya tarik sosial seperti anak-anak puber pada masa kanak-kanaknya, yaitu berurusan dengan tentang akan jadi apa mereka dan bagaimana penampilannya bila mereka sudah besar kelak, dan siapa yang kemudian menyesuaikan diri sehingga realitas penampilan mereka bila tidak bertumbuh sesuai dengan harapan mereka. Demikian juga orang berusia madya harus mengesankan diri terhadap perubahan-perubahan yang tidak mereka sukai dan yang menandai tibanya usia tua mereka. Penyesuaian diri terhadap perubahan fisik terasa sangat sulit karena adanya kenyataan bahwa sikap individu yang kurang menguntungkan semakin ditensifkan lagi oleh perilaku sosial yang kurang menyenangkan terhadap perubahan normal yang muncul bersama pada tahun-tahun selanjutnya. Adapun hal-hal yang mempengaruhi kesehatan selanjutnya yaitu kondisi sosial dan ekonomi. Selama masa dewasa, dunia sosial dan personal dari individu menjadi lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Penyesuaian sosial pada setiap tahap usia ditentukan oleh dua faktor. Pertama adalah sejauh mana seseorang dapat memainkan peran sosial secara tepat sesuai dengan apa yang diharapkannya. Kedua adalah sejauh mana seseorang memainkan salah satu peran penting dalam mengembangkan tugas seseorang selama usia madya untuk mencapai tanggung jawab sebagai warga negara dan tanggung jawab sosial. Pada masa dewasa madya ini, individu memasuki peran kehidupan yang lebih luas. Pola dan tingkah laku sosial orang dewasa berbeda dalam beberapa hal dari orang yang lebih muda. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh perubahan-perubahan fisik dan kognitif yang berkaitan dengan penuaan, tetapi lebih disebabkan oleh peristiwa-peristiwa kehidupan yang dihubungkan dengan keluarga dan pekerjaan. Selama periode ini, orang melibatkan diri secara khusus dalam karir, pernikahan, dan hidup berkeluarga. Menurut Erikson, perkembangan psikososial selama masa dewasa dan tua ini ditandai dengan 3 gejala penting, yaitu keintiman, genetik, dan integritas. Adapun hal-hal yang mempengaruhi kesehatan selanjutnya yaitu ras dan etnis. Generativitas adalah tahap perkembangan psikososial ketujuh yang dialami individu selama pertengahan masa dewasa. Ciri utama tahap generativitas adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan, yaitu keturunan, serta pembentukan dan penempatan garis-garis pedoman untuk generasi mendatang. Transmisi nilai-nilai sosial ini diperlukan untuk memperkaya aspek psikoseksual dan aspek psikososial kepribadian. Apabila generativitas lemah atau tidak diungkapkan, maka kepribadian akan mundur, mengalami kemiskinan dan stagnasi. Bagi kebanyakan orang, usia antara 40 sampai 50 tahun merupakan masa paling produktif. Laki-laki dalam usia 40-an biasanya berada pada puncak karir mereka. Pada usia ini, perempuan mempunyai lebih sedikit tanggung jawab di rumah karena anak-anak telah besar dan dapat mencurahkan lebih banyak waktu untuk karir atau kegiatan sosial. Kelompok ini merupakan kelompok usia yang sesungguhnya mengatur masyarakat, baik dalam hal kekuasaan maupun tanggung jawab. Generativitas pada masa usia baya ini ialah suatu rasa kekhawatiran mengenai bimbingan dan persiapan bagi generasi yang akan datang. Jadi pada tahap ini, nilai pemeliharaan pemeliharaan terungkap dalam kepedulian seseorang pada orang-orang lain, dalam keinginan memberikan perhatian pada mereka yang membutuhkannya, serta berbagi dan membagi pengetahuan serta pengalaman dengan mereka. Adapun hal-hal yang mempengaruhi kesehatan selanjutnya yaitu gender kesehatan mental. Usia madya ditandai dengan penurunannya kesehatan fisik secara umum dan memburuknya kesehatan. Dimulai pada usia pertengahan 40 tahunan terhadap peningkatan ketidakmampuan dan ketidaksehatan yang berlangsung dengan cepat dan seterusnya. Masalah kesehatan secara umum pada usia madya mencakup kecenderungan untuk mudah lelah, telinga berdengung, sakit pada otot,
kepekaan kulit, pusing-pusing biasa, sakit pada lambung, kehilangan selera makan, serta insomnia. Adapun hal-hal yang mempengaruhi kesehatan selanjutnya yaitu stres di usia parubaya. Bahwa usia ini merupakan masa stres, penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan berbagai perubahan fisik, selalu cenderung merusak homeostatis fisik dan psikologis dan membawa ke masa stres, suatu masa bila sejumlah penyesuaian yang pokok harus dilakukan di rumah, bisnis, dan aspek sosial kehidupan mereka. Adapun hal-hal yang mempengaruhi kesehatan yang terakhir yaitu emosi. Dalam banyak hal, periode dewasa madya adalah waktu timbulnya tekanan emosional. Adapun seorang ahli mengatakan bahwa periode ini merupakan suatu masa ketika orang dapat merasa puas dengan keberhasilannya. Meskipun bagi orang lain, ada kalanya periode ini justru merupakan permulaan kemunduran. Dan salah satu para ahli mengatakan dalam periode ini individu memiliki antara kearifan dan penyerapan pribadi. Kearifan yang dimaksud adalah kapasitas untuk mengembangkan perhatian terhadap orang lain atau masyarakat sekitar. Orang yang gagal mengembangkan kapasitas kearifan ini mungkin menjadi semakin terserap pada diri mereka sendiri seperti larut dalam kehidupan duniawi dan bendawi saja. Tampaknya tengah baya merupakan salah satu waktu dalam hidup seseorang di mana banyak terjadi peristiwa besar yang memaksanya untuk mengadakan penataan kembali. Penataan kembali itu kiranya terjadi karena adanya beberapa perubahan besar dalam hal fisiologis, psikologis, seksual, dan perubahan-perubahan sosial yang menyertai ketiga perubahan itu. Adapun kesimpulannya yaitu pertama, pada umumnya usia madya atau usia tengah baya dipandang sebagai masa usia antara 40 sampai 60 tahun. Masa tersebut pada akhirnya ditandai oleh adanya perubahan jasmani dan mental, penurunan kekuatan fisik, dan diikuti oleh penurunan daya ingat. Kesimpulan yang kedua, perkembangan yang terjadi pada masa dewasa madya dari aspek fisik diantaranya terjadinya perubahan dalam penampilan, perubahan dalam kemampuan indera, perubahan pada kefungsian fisiologis, perubahan pada kesehatan, dan perubahan pada seksual. Adapun kesimpulan yang ketiga, selama masa dewasa, dunia sosial dan personal dari individu menjadi lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Penyesuaian sosial pada setiap tahap usia ditentukan oleh dua faktor. Pertama adalah sejauh mana seseorang dapat memainkan pesan sosial secara tepat sesuai dengan apa yang diharapkan. Kedua adalah sejauh mana seseorang memainkan salah satu peran penting dalam mengembangkan tugas seseorang selama usia madya untuk mencapai tanggung jawab sebagai warga negara dan tanggung jawab sosial. Sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.